Oh ya, kalau kalian belum tahu ini fungsinya apa, kita nyopot baut ini. Ini fungsinya adalah untuk melepas kampas remnya ini. Kalau daerah kampas rem kalian atau daerah kaliper atau daerah cakramnya itu ada minyak, hati-hati guys, soalnya itu bisa membuat rem kalian tuh tidak pakem lagi atau tidak bisa mencengkram dengan kuat ya guys ya. Oh ya guys, sebelum itu kalau mau menekan yang pistonnya itu kalian juga harus mencopot ini, melepas ini. Soalnya kalau piston yang bawah itu ditekan, maka oli akan naik. Nah, ketika oli naik dan ini masih tertutup, ini masih rapat, nanti resikonya adalah kaca yang ada ini nantinya akan retak. Itu berisiko retak, dan kalau parahnya lagi ini kacanya bisa lepas guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Aja Konten. Konten kali ini saya akan sharing kepada kalian ya kan, gimana sih caranya untuk mengganti kampas rem yang depan ini, yang rem cakram ya kan, untuk motor saya yang Revo ini. Akan tapi kalau motor kalian itu motor yang lain, bukan motor Revo, ini juga bisa dijadikan acuan untuk kalian. Soalnya motor-motor yang asli itu kurang lebih letak-letaknya, baut-bautnya itu sama aja guys. Jadi nanti kalian tinggal diaplikasikan ke motor kalian aja kan. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke kontennya. Oke, pertama-tama kalian harus menyiapkan alat-alatnya, yaitu kunci Y ini atau mungkin kunci yang lain. Soalnya baut ori yang ini guys, baut ori yang ini tuh biasanya orinya itu pakai baut yang bintang guys. Jadi bautnya bundar biasa, cuma di tengahnya kayak ada lubang bintang gitu. Kuncinya mirip sama kunci L, cuma bentuknya bintang guys. Akan tapi untuk motor saya ini udah diganti dengan baut biasa yang ukurannya itu 12. Nah, pas kan untuk ukurannya 12. Jadi kita siapkan kunci Y ini guys. Kemudian kunci L ini nggak tahu saya ukurannya berapa, pokoknya kalian cocokin aja sama yang di sini pas atau enggak. Kalau pas berarti ukurannya pas, kalau kurang gede atau kurang kecil ya kalian tinggal cocokkan aja ya guys ya. Ini yang kedua kunci L. Yang terpenting adalah kampasnya guys ya, karena kan ingin mengganti kampas, kalau nggak ada kampasnya gimana ya kan. Oke, yang ini yang ketiga. Yang keempat lap guys. Jadi kalau tangan kotor tinggal dilap ya kan ya. Kemudian yang terakhir adalah ini apa ya, ibaratnya kayak life hack guys, kayak apa ya, akal-akalannya lah. Nanti ini buat apa nggak tahu ya kan. Kita langsung saja ke kontennya. Oke, sudah tercopot ya. Sekarang kita buka yang ini guys ya, baut ini. Bukanya pakai kunci L. Oh ya, kalau kalian belum tahu ini fungsinya apa, kita nyopot baut ini. Ini fungsinya adalah untuk melepas kampas remnya ini guys ya. Melepas kampas rem yang ada di dalam ini. Oke, kita tinggal cabut 1, 2, dan ini dia kampasnya guys ya. Sebenarnya masih banyak, cuma ini kayaknya terkontaminasi sama minyak guys. Jadi kayak ngeremnya tuh kurang pakem gitu loh, soalnya udah kayak ada sedikit noda minyak gitu loh guys ya. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau daerah kampas rem kalian atau daerah kaliper atau daerah cakramnya itu ada minyak, hati-hati guys, soalnya itu bisa membuat rem kalian tuh tidak pakem lagi atau tidak bisa mencengkram dengan kuat ya guys ya. Bukan berarti kalau tidak mencengkram dengan kuat itu kampasnya habis, nggak selalu guys. Kampasnya bisa masih banyak nih, kayak saya nih kampasnya masih bener-bener banyak banget, cuma ini remnya tuh kurang pakem. Karena apa? Karena ini sudah terkontaminasi sama minyak guys. Soalnya yang kemarin-kemarin tuh kayak ada minyak sedikit, dan itu saya hiraukan guys, cuma dikit aja itu guys. Oh ternyata ini bener-bener berdampak banget sama apa proses pengereman. Jadi nggak terlalu pakem ya, masih berfungsi, cuma kalau untuk rem dadakan ini nggak bisa guys, kayak lusut gitu loh. Lusut kayak meleset gitu loh, kayak lolos aja gitu loh ya, gitu lah. Kita ganti langsung ya gitu. Dan kemudian kita buka kampas rem yang baru ya guys ya. Oh ya, sebelum itu kita bersihin dulu ya guys ya. Kita harus membersihkan ini dulu agar kita bisa masukin ke dalam gitu guys ya. Kita bersihin ininya dulu biar nanti ditekan, ini kan harus ditekan ke dalam guys ya, biar bisa kampas remnya tuh biar muat guys. Soalnya kalau kampas rem yang baru kan masih tebel, dan ini nggak cukup. Jadi yang ini harus apa, pistonnya ini harus di pendelepan, ada pendelepan tuh harus dimasukkan yang ke dalam guys, dimasukkan ke dalam lagi gitu loh. Oke, kita sekarang pakai cara life hacknya ya, nggak tahu nih berfungsi atau enggak. Ini saya
baru pertama kali mencobanya guys ya. Oh ya guys, sebelum itu kalau mau menekan yang pistonnya itu kalian juga harus mencopot ini, melepas ini, melepas ini guys. Agar apa? Soalnya kalau piston yang bawah itu ditekan, maka oli akan naik lah. Ketika oli naik dan ini masih tertutup, ini masih rapat, nanti resikonya adalah kaca yang ada ini guys, nih kaca yang buat kita ngelihat olinya masih atau enggak, ini nantinya akan retak. Itu berisiko retak, dan kalau parahnya lagi ini kacanya bisa lepas guys, bisa lepas. Dan ya kalau ya kalian tahu lah, kalau lepas ya nanti olinya bisa tumpah-tumpah dan rem kalian tidak akan berfungsi guys. Oke, jadi kita akan copot dulu. Sangat berat guys, emang karena emang jarang dibuka sih. Udah dibuka gini aja, nggak usah diapa-apain, nggak usah diapa-apain. Ini cuma menanggulangi agar kaca yang di sini itu, kaca yang buat kita melihat indikator ini olinya masih nggak sih, itu biar nggak copot atau biar nggak retak guys ya. Jadi biar rem kalian itu tetap berfungsi. Oke. Nah setelah ini kita tinggal diputar aja. Oh ya, ini alat tambahan nih guys ya, ini alat tambahan. Ini tinggal diputar aja, nanti dia akan menekan ke dalam. Oke guys, gagal. Ini benar-benar tidak berfungsi guys. Jadi ya karena memang alatnya itu saya cuma kira-kira aja. Jadi saya juga belum berpengalaman untuk alat life hacknya ini. Jadi ya emang nggak berfungsi aja gitu. Ini saya kira-kira aja. Ini kayaknya berfungsi. Ternyata nggak, susah guys. Ini kita pakai cara yang biasa aja, dicongkel aja. Oke, ini pistonnya sudah masuk. Jadi kita coba aja apakah muat kampas yang baru. Oke, kita buka guys ya. Ini dia kampas yang baru. Nissin guys, Nissin. Nah, ini KW ya guys ya. Ini cuma harganya cuma 9.000 ya kan. Ya kalian tahu sendiri lah, kalau yang ori itu harganya ya di atas 20.000 lah ya. Pokoknya bisa sampai 50 ribuan mungkin ya kan. Nggak tahu juga ya. Kita pasang aja. Ini kalian tinggal masukin aja sih, ini gampang banget sih, bener-bener ini gampang banget, udah dimasukin aja, udah selesai. Tinggal kita kunci ini di sini, dimasukin apa bautnya yang tadi, agar apa, agar kampasnya ini tidak lepas. Kemudian kita kencangkan saja. Oke, ini udah kencang guys, dan ini ada space banyak lah ya untuk bisa nyampe di sini, dan ini tebalnya segini. Oke, pas guys, sangat bener-bener pas, mantap. Kita tinggal pasang saja di sini. Oh iya, kalau motor kalian tuh bukan motor Revo, atau mungkin motor kalian tuh motor-motor yang lama, mungkin Karisma, Supra, atau yang lain-lainnya, pokoknya intinya motor bebek, maka ini nggak jauh beda guys. Jadi posisinya emang di kalipernya ini itu biasanya ada dua baut ini, entah ini mungkin posisinya agak berbeda, tapi ada dua, benar-benar ada dua bautnya itu buat pengunci kampas remnya. Itu sama guys, kalian nanti tinggal aplikasikan ke motor kalian aja yang berbeda itu. Dan di sini pun juga sama, cuma mungkin beda posisi ya, mungkin posisinya agak bawah atau agak atas, dan mungkin posisinya juga bautnya pun bukan kayak gini, akan tapi baut yang model bintang. Jadi bautnya itu ini posisinya yang di luar ini bundar biasa, cuma di tengahnya ada cowakan kayak gini guys, ada cowakan tapi bentuknya bintang. Nah ini bukanya pakai kunci yang bentuknya kayak L, cuma di ujungnya ini bentuknya bintang guys. Itu bukanya pakai itu biasanya ya, kalau yang asli. Kalau ini saya udah agak lama nih motor ya, dan ini juga sudah diganti pakai baut yang biasa guys ya. Oke lah, kita langsung pasang saja kan. Nah yes, pas kan tadi sesuai dengan perkiraan, space-nya pas dengan cakram ini, jadi kalipernya bisa langsung masuk guys, tanpa menyangkut di apa namanya, di kampas rem yang baru yang tebel tadi itu guys. Oke, kita langsung pasang.
Kemudian kita kencangkan. Oke, sudah selesai. Dan yang terakhir kita tutup di bagian atas ini guys ya. Ditutup. Jadi ini ya, tadi bisa dilihat gak sih? Olinya tuh setengah ke bawah tadi guys. Tadi setengah ke bawah, sekarang setengah ke atas dikit nih olinya. Berarti bener-bener perkiraan saya itu pas, yaitu apa? Kalau yang bawah ini ditekan, maka yang di atas itu akan bertambah atau olinya akan naik ke atas. Ini tinggal ditutup aja, nggak usah diapa-apain, udah tinggal ditutup aja, gampang. Oke, udah kuat. Oke, selesai sudah guys pemasangan dari kampas rem yang baru. Ini sebenarnya nggak usah dicoba pun udah benar-benar udah yakin ini hasilnya bakalan pakem. Soalnya apa? Soalnya yang pertama kampasnya baru, yang dimana kampas baru ya jelas tidak akan terkontaminasi dengan oli atau dengan kotoran apapun itu, makanya itu akan pakem. Kalau emang kaliper kalian tuh tidak ada masalah, buat ngerem tuh tidak ada masalah, maka ya nggak usah dicoba. Ini pun sudah dipastikan akan berhasil dengan pakem guys. Kalau direm itu pakem ya, gitu lah ya. Dan ini guys penampakan kampas rem yang lama. Kelihatan nggak sih di sini kayak hitam-hitam gitu. Ini menandakan bekas oli guys, karena oli kan hitam ya kan. Pokoknya minyak-minyak oli yang kena debu itu hitam guys, cirinya gitu hitam gitu. Dan ini kayak posisinya kempling gitu loh guys, kayak mengkilap gitu loh guys. Nah ini yang membuat pengereman tuh agak los gitu. Jadi kampas remnya itu tidak terlalu mencengkram ke piringannya itu. Kenapa ya? Karena ada kontaminasi dari oli itu sendiri guys. Oke, jadi gitu ya guys ya. Oke guys, mungkin sekian dari saya dari proses pemasangan kampas rem yang baru di motor saya ini ya, yaitu motor Evo. Akan tapi kalau motor kalian tuh beda dengan motor saya, jangan khawatir guys, karena rata-rata motor bebek itu kalipernya tuh hampir sama, hampir mirip ya. Jadi kalian bisa perhatikan saja cara yang tadi untuk mengganti kampas kalian sendiri ya kan. Kalau kalian ingin menggantinya di bengkel ya udah skip aja ini video ya kan. Kalian tinggal langsung aja ke bengkel, tinggal bilang Pak ganti kampas rem, udah selesai ya kan. Kalian tidak perlu tahu cara-caranya ya kan. Akan tapi kalau kalian ingin mengganti kampas rem kalian sendiri, maka kalian bisa perhatikan video saya yang tadi ya kan, cara-cara saya yang tadi ya kan. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, apabila video ini memberitahu kalian ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat buat kalian ya kan, kalian bisa like aja, bagi nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa komentar, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis dan karena subscribe menguntungkan si pembuat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, see you.